warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NPM 1901010027, nomor urut 013. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang di dalamnya membahas tentang kesucian dan kesempurnaan jiwa untuk mengatur perilaku dan sikap secara ketat. Tasawuf akhlaki lebih fokus membahas tentang akhlak. Akhlak yang dibahas di sini yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia bagi penganutnya. Tasawuf akhlaki yang lebih condong membahas tentang akhlak berupaya untuk menjauhkan diri dari akhlak yang tidak baik atau tercela. Menurut kaum sufi, untuk membentuk akhlak atau budi pekerti yang baik diperlukan kebiasaan-kebiasaan yang baik pula. Kebiasaan tersebut tidak hanya lahiriah namun juga rohaniah. Pada tahap awal, seseorang akan merasa berat melakukannya karena belum terbiasa. Semua yang dilakukan bertujuan untuk menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan atas dorongan hawa nafsu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galus Sandawati, NPM 1901010029, nomor urut 014. Di sini saya akan membahas mengenai materi kedua tentang tasawuf akhlaki, yaitu macam-macam sistem pembinaan tasawuf akhlaki. Nah, macam-macam sistem pembinaan tasawuf akhlaki ini dibagi menjadi 3, yaitu takali, tahali, dan tajalli. Apa sih takali, tahali, tajalli itu? Yang pertama takali. Takali adalah usaha untuk mengosongkan atau membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Takali bisa dilakukan dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk serta berusaha menghapuskan dorongan hawa nafsu. Yang kedua yaitu tahalli. Tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan cara membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahalli ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah takali, yaitu mengosongkan diri terlebih dahulu, lalu diisi dengan akhlak terpuji. Selanjutnya adalah fase tajalli. Fase tajalli ini yaitu penyempurnaan kesucian jiwa. Para sufi berpendapat bahwa tingkat kesempurnaan kesucian jiwa dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu. Jadi, sistem pembinaan diawali dengan takali, membersihkan diri dari perbuatan tercela, dilanjutkan dengan tahali, yaitu mengisi diri dengan akhlak terpuji, dan fase terakhir yaitu tajalli, penyempurnaan kesucian jiwa. Demikianlah dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Noval. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tasawuf akhlaki. Karakteristik tasawuf akhlaki meliputi yang pertama, selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sistem pengajaran yang dilakukan dalam tasawuf akhlaki ini tetap berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu sendiri sudah merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Yang kedua, tidak menggunakan teori filsafat. Karena tasawuf akhlaki ini sifatnya sudah terbuka atau transparan, jadi tidak perlu menggunakan teori filsafat lagi. Yang ketiga, tertuju pada pembenahan akhlak maupun jiwa. Salah satu tujuan dalam mempelajari tasawuf akhlaki ini yaitu membersihkan jiwa atau diri dari perbuatan tercela menjadi perbuatan terpuji. Dan yang terakhir yaitu lebih mengajarkan kepada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau hubungan ini biasa disebut dualisme. Jadi tasawuf akhlaki ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi karakteristik tasawuf akhlaki yang
bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hendra Setiawan. Perkenalkan, nama saya Hendra Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari tasawuf akhlaki beserta ajarannya. Tokoh yang pertama adalah Hasan al-Basri. Menurut Hasan al-Basri, ajaran tasawuf akhlaki terbagi menjadi beberapa bagian, seperti rasa takut yang mengakibatkan hatimu tenang itu lebih utama dibandingkan rasa tenang yang mengakibatkan perasaan takut. Kemudian yang kedua adalah memiliki perasaan bersyukur yang mengantarkan pada kebaikan dan berupaya melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah menurut Hasan al-Basri, alam dunia merupakan seorang wanita tua yang sudah membungkuk dan seringkali ditinggal mati oleh suaminya. Tokoh yang selanjutnya adalah Al-Muhasibi. Menurut Al-Muhasibi, ajaran tasawuf akhlaki terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ma'rifah, yang kedua khauf dan roja. Dari ma'rifah, Al-Muhasibi membagi menjadi beberapa langkah, seperti yang pertama patuh atau taat, yang kedua, perbuatan badan yang sudah terpancarkan oleh cahaya yang mengisi hati. Langkah yang ketiga, khazanah keilmuan dan hal gaib yang setiap pribadi sudah mencapai dua proses sebelumnya. Yang bagian yang keempat merupakan istilah di mana dengan kekekalan ataupun yang mengakibatkan dirinya abadi. Kemudian yang kedua adalah khauf dan roja. Menurut pemahaman dari Al-Muhasibi, khauf atau rasa takut dan roja itu sendiri yang berarti pengharapan berkedudukan pada bagian khusus di fase hidup ini. Seseorang harus menyucikan dirinya. Khauf dan roja bisa dilaksanakan dengan penuh hanya dengan berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tokoh yang ketiga adalah Al-Qushairi. Ajaran tasawuf menurut Al-Qushairi adalah yang pertama, memulangkan tasawuf pada berlandaskan dari Ahlus Sunnah. Yang kedua, kesehatan jiwa. Yang ketiga, perbuatan dari para sufi atau ahli tasawuf. Kemudian tokoh yang keempat adalah Al-Ghazali atau yang kita lebih kenal dengan Imam Al-Ghazali. Menurut pemahaman dari Imam Al-Ghazali, tasawuf berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah dari Nabi Muhammad SAW sebagai Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Menurut pandangan dari Al-Ghazali, langkah itu mengantarkan pada tasawuf yang bisa diperoleh dengan cara menghilangkan hal-hal keburukan dan menghalangi hal-hal segala bentuk keburukan untuk masuk ke dalam diri. Menurut pandangan Al-Ghazali, ma'rifah merupakan didahului dengan langkah peregangan batin ataupun penyucian jiwa dan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang selanjutnya. Al-Ghazali juga menggunakan tasawuf sebagai media untuk mengaduk-aduk ataupun mengolah-olah diri supaya menjadi jiwa yang lebih baik. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang tasawuf akhlaki. Apabila dalam menyampaikan penjelasan ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.